Nyanyi dong. Balik lagi di Notaris sama gua Dika, si calon notaris, sama satu lagi. Easy praktisi. Segmen 2 nih. Segmen dua. Tadi udah belajar untuk jadi gue bagi ini satu tongkrongan, bukan satu tongkrongan, satu tempat nongkrong dan satu waktu kita bagi jadi 2 video. Ini kita temanya adalah nyandu ya tadi. Iya, nyandu. Nyandu apa tuh? Nyantai dulu. Nyantai dulu. Ding gitu. Nggak jadi crazy nih. Ya crazy yang nyandu. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Bahas tentang jabatan notaris sih. Tentang jabatan notaris ya? Jabatan notaris tuh orang lihatnya kayak kerjaan notaris tuh simple banget sih. Gitu. Oke. Jadi, let's learn something to avoid risk. This is not a risk. Nah, sekarang kita mau bahas pertanyaan simple, sederhana. Notaris itu enak, jadi notaris enak ya? Cuma datang, tanda tangan, Dengerin dengan orang, dapat duit. Hah. Nah, itu tuh pandangan lu sebagai praktisi itu gimana tuh? Kan banyak tuh yang nanya, notaris cuma gitu doang, akta cuma copy paste doang. Iya, tinggal apa namanya? Lu tinggal copy paste terus duitnya gede lagi. Nah. Kayak orang itu harus bayar senilai gajinya dia per bulan misalnya gitu ya. Iya, kadang-kadang suka ada yang mahal gitu kan. Ya gimana ya kalau gua ngomongin apa ya? Notaris itu kalau misalnya nyawa awalnya itu sebenarnya jabatan kepercayaan. Gitu. Notaris ini gua tekanin sekali, notaris itu jangan disamakan dengan biro jasa. Beda. Gue langsung orang beda loh. Waduh. Ya notaris itu kan pada dasarnya siapa sih notaris? Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Gitu. Jadi memang dia itu sebenarnya adalah pejabatnya publik gitu. Jadi kerjaannya gampang banget sih. Cuman lu ngetik, lu copy, lu paste, kalimatnya sama semua. Habis itu lu dapet duit. Lu tinggal tanda tangan doang. Akta satu dengan yang lain itu sama nggak sih sebenarnya? Beda. Lu ngedraft lagi atau Jadi emang bener copy paste? Kalau ngomongin copy paste gitu. Copy paste gue bilang adalah iya. Tapi copy paste di sini copy paste yang ada ilmunya. Karena pada dasarnya akta itu adalah sebuah jalan ceritanya. Oke. Lu copy paste kalau nggak ada ilmunya, jalan ceritanya nyambung, nanti yang dirugiin siapa? Klien itu tersendiri kan. Kadang-kadang notaris juga dirugiin sih. Nah iya. Terus kayak mengenai notaris tinggal tanda tangan, ayo dapat tinggal ngeluarin invoice gitu kan, cair gitu uang. Nah gitu juga. Ketika notaris tanda tangan dalam suatu akta yang merupakan sebuah perjanjian, pernyataan ataupun kuasa, notaris punya tanggung jawabnya besar loh. Seakan-akan notaris itu ketika sudah mulai tanda tangan, dia udah mencelupkan setengah kakinya ke masalah orang. Waduh. Bukan masalah dia sendiri. Dan itu adalah suatu bentuk tanggung jawab. Gitu. Dan copy paste gue tekenin banget. Copy paste itu ada ilmunya. Kenapa? Karena kuliahnya panjang untuk copy paste. Iya. Gitu. Terus udah kuliah panjang, lu harus ikut seminar lagi untuk bisa copy paste gitu. Yeah. Jadi ketika misalnya ada orang yang bilang, jabatan notaris itu cuma copy paste doang kerjaannya. Ya lu mendingan gue tuker deh. Gue yang bayar lu yang tanda tangan gitu. Tapi lu siap nggak dengan resikonya kan gitu. Gitu sih. Karena tadi balik lagi kita ketika kita tanda tangan itu berarti mencelupkan satu kakinya di masalah orang gitu. Udah pasti kayak gitu sih. Nah, kalau udah mencelupkan satu kaki di masalah orang, kalau masalah itu berkepanjangan bisa jadi kita ketarik. Ya, bener gak? pasti gitu. Pasti nanti ketika mereka bermasalah biasanya hubungannya kalau nggak di pengadilan, kalau nggak di polisi, penyidik. Gitu. Ketika misalnya dilihat alat buktinya yang dibuat oleh notaris kan adalah akta ya. Pasti para pihak itu, saya punya alat bukti nih, namanya akta ini dibuat sama notaris si X gitu. Coba panggil notarisnya. Ayo. Kalau udah dipanggil penyidik itu
ini loh, padahal sebenarnya kita nggak salah, tapi Iya. bawaannya tuh kayak sakit perut aja tuh. Nama lo kepada yang terhormat, nama lo sendiri di dalam situ kayak ya Lu pernah nggak? ya itu off the record lah. Mudah-mudahan sih jangan sampai gitu. Oke, jangan sampai ya, mudah-mudahan. Buat teman-teman juga yang mungkin udah jadi praktisi, udah jadi notaris, ya mudah-mudahan kita doakan untuk tidak sampai kena panggil lah ya. Ya gitu. Jadi daripada lu ke biro jasa yang mengaku notaris, lu mendingan datang ke kantor notaris sekalian. Iya, benar. Karena balik lagi, jabatan notaris nyawanya itu adalah jabatan kepercayaan. Terserah notaris mana yang lu percaya, lu datengin. Daripada lu nanti ke orang yang mengaku-ngaku adalah oh saya melalui saya aja, nanti saya punya kok kenalan notaris. Jangan. Itu adalah suatu sumber permasalahan. Ternyata misalnya ada beberapa oknum gitu yang mengaku paham tentang kerjaan apa yang dilakukan oleh notaris, dia mau megang gitu, dia ngaku paham padahal sebenarnya dia nggak paham. Gitu, kayak gitu sih pada dasarnya. Jadi jabatan notaris sebenarnya bukan cuma sekedar copy paste. Ketika misalnya ada nih gitu klien, Pak saya mau legalisasi, kebanyakan ya. Ini video sebelumnya nih ya. Nah, Video sebelumnya. nyambung, video sebelumnya. Tapi saya nggak bisa buat perjanjian, bapak yang buat, lah apa bedanya gitu. Kalau gue nih, pasti gue akan menolak gitu. Kewenangan gue adalah cuma ngecap, gue mastiin tanda tangan lu sama tanggalnya. Coba bapak sendiri yang buat perjanjian. Kalau dia bayar gimana? Mendingan kalau gue ya, gue arahin ke teman gue yang legal. Oke. Bapak buat aja di teman saya ini, itu kan solusi dari gue. Karena gue nggak bisa ngebuatin. Kalau lu buat sama gue adalah akta. Gitu. Biasanya aduh Pak, saya uangnya nggak cukup Pak kalau buat akta gini gitu. Ya udah ke teman saya yang legal atau ke lawyer mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah, itulah akhirnya nyambungnya ke profesi yang lain. Ya. Jadi Gitu kita berarti notaris itu nggak melulu kita berjalan sendiri dong, pasti ada berhubungan dengan profesi hukum lainnya dong, pastinya. Ya kayak misalnya sebenarnya kayak notaris dengan lawyer, hubungannya adalah kita ini notaris membuat alat bukti. Lawyer itu di pengadilan atau litigasinya mereka mencari alat bukti. Gitu. Ya dong. Bisa aja nih orang ngelesnya. Asli. Masih baru kepikiran kan? Iya sih. Gue suka begitu, suka spontan. Ini di luar skrip loh. Ini orang hukum sejati nih. Ngeles dia. Hebat. Gue salut. Jadi kalau menurut gue ketika lu datang ke kantor notaris terus misalnya lu harus membayar sejumlah uang, itu worth it kan kalau menurut gue. Jadi maksudnya gue, lu datang ke tempat yang tepat karena notaris itu akan menjamin kepastian hukum dari pembuatan akta itu. Menjamin apa? Siapa yang tanda tangan, tanggal berapa dia tanda tangannya, pukul berapa dia tanda tangannya. Jadi ketika misalnya nanti ada masalah, dia salah apa dipukul? Salahnya Aduh, jokes bapak-bapak lagi. itu tahun-tahun 99-an Pak. Luar biasa ya. Gitu. Jadi maksudnya lo akan terjamin untuk secara tadi yang gue bilangin. Plus apa yang lo pengen masukin ke dalam perjanjian akan dikonstantir sama notaris itu. Bahasanya Dalam keren. bahasa hukum yang baik dan benar. Konstantir tuh. Dengerin. Itu bahasa Italia, men. Enggak ya, bukan. Emang iya. Enggak usah ngomong. Otoy gila nih orang. Oke, Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ya boleh di share di DM kita di notaris kita Ya. atau mungkin di komen di sini. Di ini videonya di like, di subscribe sama di share juga ke teman-teman kalian biar pada tahu juga kenapa notaris itu dibilangnya notaris copy paste padahal sebenarnya enggak. Nah, ini penjelasan di sini. Oke. Ini penjelasan secara kulitnya aja. Kalau kita mau bahas dalam lagi, lo boleh ketemu Dika, boleh ketemu gua, boleh ketemu praktisi ataupun notaris yang lo kenal, yang lo percaya. Mangga, silakan. Ya. Gitu. Emang kalau nemuin lu di mana? Temen gua. Jangan sebut. Bahaya. Bahaya. Gue di mana-mana belajar kok. Pancingan gue bahaya ya. Bahaya buat gua, Pak. Pokoknya kalau misalkan mau ketemu nih, lu ketemu kita di jalan, ya
ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol lah, siapa tahu jadi konten, ya kan? Bang, mau ini dong, mau bahas tentang ini. Ayo, Nah, ayo, boleh, bisa jadi, gitu. Mungkin nanti Bang Izzy sendiri, gua sendiri, ya tergantung mood kita aja lah. Iya. Tergantung mood. Oke, Siap. demikianlah acara ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, calon notaris, Praktis dikenal, dilangsungkan dengan tanpa perubahan. Gua Dika, Gue Izzy. bye. Ciao.